Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mati Bapak Muhammad Asep Rahmatullah SPDI MPD yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan saya yang sangat saya banggakan. Pendidikan itu penting, sangat penting bagi kita untuk menggali ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berilmu itu akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan apa? Urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya dia akan mudah. Karena dengan ilmu kita tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara beribadah kepada Allah yang lainnya, dan lain sebagainya. Dengan ilmu kita mempelajari banyak hal, seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu itu akan beda derajatnya dengan orang yang berilmu. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu akan beda, karena orang yang beriman dan orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan dijamin kehidupannya, ia akan dijamin akhiratnya. Makanya orang yang berilmu seperti guru, kiai atau yang lain sebagainya, pejabat atau yang lainnya, dia selalu dimuliakan dimanapun ia berada karena ia memiliki ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang beriman juga akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Makanya setiap orang yang Sejarah singkat pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia sudah ada sejak agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara. Pada saat itu Islam pertama kali datang dari provinsi Sumatera Utara, tepatnya di daerah Aceh, oleh pedagang-pedagang yang singgah untuk beristirahat. Sebenarnya ada banyak sekali catatan sejarah pendidikan agama Islam berdasarkan berbagai perspektif. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu banyak sekali teori-teori yang mengatakan, seperti Buya Hamka mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ada juga yang mengatakan pada abad ke-13, ada yang juga mengatakan abad ke-17 dan lain sebagainya. Banyaklah teori-teori yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara. Masyarakat Muslim, pendidikan merupakan prioritas utama pada masa awal-awal kedatangan Islam. Tidak hanya itu saja, pendidikan juga menjadi salah satu proses Islamisasi yang mendorong umat Islam untuk melakukan pengajaran dengan sistem yang sederhana. Menurut buku Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia karya Sofwan Rofi
2016 bahwa pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem halaqah, yaitu proses pengajaran yang dilakukan di berbagai tempat ibadah seperti musola, masjid, dan juga rumah-rumah para ulama. Pada awalnya, tahap pengenalan pendidikan Islam di Indonesia memang dilakukan secara informal, jadi tidak ada jadwal ataupun waktu tertentu untuk belajar secara tetap. Inilah kemudian memicu munculnya sistem-sistem pendidikan formal yang lebih terencana dengan waktu, tempat, dan materi tertentu yang telah terstruktur. Adapun macam-macam lembaga formal Islam pertama di Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertama, pesantren. Pondok pesantren pertama di Indonesia muncul pada zaman Wali Songo. Sedangkan orang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim. Di Pulau Jawa, nama pesantren lebih dikenal sebagai sebutan Pawiatan, yaitu sebuah sistem pendidikan Jawa kuno di suatu tempat. Kedua, yaitu masjid dan langgar. Semakin berkembangnya agama Islam di Indonesia membuat masyarakat Muslim semakin banyak, sehingga dibutuhkan tempat khusus untuk belajar dan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Oleh karena itulah dibentuk masjid dan langgar sebagai tempat untuk beribadah dan melaksanakan kegiatan belajar. Terakhir adalah surau. Surau adalah tempat bagi umat Islam untuk melaksanakan ritual ibadah seperti sembahyang dan mengaji. Dengan kata lain, surau bisa menjadi tempat untuk sarana ibadah, pendidikan, hingga sosial budaya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.